Selamat Lebaran semuanya, selamat Idul Ya, Adha. terima kasih saudaraku. Alhamdulillah. Ya, jadi gak acara tak? Jadi tanggal 15. Jangan lo langsung Gimana, nanya Ji? jadi. Takbiran lah dulu satu kali aja. Silakan Iya, Guru benar. Yip. Sekali aja Guru Yip. Sekali aja, jangan banyak. Gimana Guru Yip? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan Guru Yip. Malu-malu Guru Yip. Donian ini Cok. Guru Yip mualaf. Neblos ini. Mati ini plus tuh. Guru Yip mualaf. Udah nggak ngajar Wing Chun lagi. Guru Yip sekarang udah fokus dakwah. Mantap Guru Yip. Ya, betul. Yes tuh. Aduh. Oke, itu aja Cok. Ya, terima kasih banyak. Abang Iya, Bang. Abang Guru Yip, teruslah berdakwah. Berbareng ya, Pak, Bang. Nanti Neplos kalau mau belajar Wing Chun, nggak apa-apa. Wincung. Siap. Wincung. Wing Ten ada Wing Ten. Guru Yip. Bang, Bang Neflos belum pernah diskusi dengan ini. Ada Muslim diskusi sama Oten, tapi gue biarin di rumah siapa gue lupa. Dia nanya dengan logat Makassarnya, dengan bahasanya. Jadi begini, temang, katanya temang. Jadi Nabi Adang, buset semua yang N di belakang ditambahin G. Temang. Bes, itu ada Tahu Bes, ada Nelson katanya mau naik, Bes. Oh Nelson, oke. Guru Ip, izin mohon maaf ya Guru. Ya. Iya, Saya mau silakan. melanjutkan ajaran Mang Wicu ya. Iya. Mantap. Oke, Pak Le. Selamat Iya Lebaran. sih. Selamat Iya, Lebaran. sama-sama. Ajaran mengicu, ajaran mengicu, Jadi gini Bang Neplos, banyak kali liurnya. Bang Neplos, masalah Paulus tadi ya, itu bisa dilihat di Galatia 2, 11 sampai 14. Di situ kan udah jelas di konsili pertama itu Bang Neplos. Jadi banyak saksinya Bang Neplos ya. Kuat juga iman beliau nampaknya. Iya, mantap itu Pak Benelim. Mana Nelson? Nelson naik, Nelson. Nelson naik Nelson. Bantai Bang Neflos di sini. Bantai Bang Neflos. Allahu Akbar. Nah dulu Ten, maju kalian semua lawan aku sendiri. Cepat. Enggak canda. Wis Rosa dong. Ada Rosa masuk. Rosa Sharma. Oh kirain Rosa ini. Bes. Ya siap. Bes. Rasid dong, Bentar, Rasid bentar. dong. Saya ada tamu ya, bentar ya. Bentar, saya ada tamu. Ada tamu Izin dulu ya. Tamu Izin apa dulu. jam segini? Bentar nih, nanti saya naik lagi. Jadi 2 room ini buat Oten ya, Bes. Lagi menyadari domba. Ya, khuda. Wis, kiss me online lagi, kiss me. Ayo Oten silakan naik. Tono, kampret si Tono. Allahu Akbar. Aku live YouTube dulu ya. Siap silakan dibuka. Ih, bentar ya, biar aku suaranya di YouTube saya ya, bentar ya. Siap. Ntar aku balik lagi. Mau opening ini dulu. Opening. Sensei, saya mau bertanya Sensei sama Sensei aja lah. Iya gimana Dinda? Begini Sensei, apa yang membuat orang itu bisa percaya terhadap kesaksian Paulus si penyiksa itu, orang jahat itu? Apa yang membuat orang bisa percaya dengan si Paulus, kesaksian si Paulus itu, Sensei?
Iya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Bima naqrihim mintahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi Allah mengatakan bahwasanya karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras. Lalu apa yang ditangkan oleh Allah? Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Sehingga Allah mengatakan apa? Kau Nabi Muhammad, itu yang Allah katakan. Dia ada perintah dan pernyataan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, soal orang-orang berbaik. Maksudnya gini, disebabkan karena Allah melaknat mereka dengan apa yang atas janji mereka terhadap Allah, maka kemudian efek daripada hal ini, pelanggaran ini, itu berbias. Biasnya itu sangat luar biasa tuh. Biasnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah mengatakan di ayat yang lain, Allah akan membuat orang-orang yang membenci kepada Allah itu kebenciannya berdampak kutukan Tuhan kepada generasi pertama, generasi kedua sampai generasi keempat mereka. Karena bencinya mereka kepada Allah. Maksudnya gini, ketika kemudian Allah SWT mengutus seorang rasul kepada mereka, mereka memperolok-olok. Dengan kata lain, mereka membenci kepada Allah, membenci kepada yang diutus oleh Allah, sama halnya membenci kepada yang mengutusnya, yaitu Allah. Karena itulah kemudian ya akibatnya seperti ini. Allah menjadikan mereka membuat sesuatu kebohongan itu menjadi nampak seperti benar. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya siapa sih yang gak mau dijanji surga tanpa harus ibadah, tanpa harus melakukan satu ajaran yang sifatnya syariat yang mengikat. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Siapa sih yang gak mau? Ya, makanya mereka percaya gitu, percaya karena ketika mereka melihat Islam, berat Islam itu. Berat Islam itu. Yang kedua, ya mereka melihat juga daripada orang Islam ini kan oknum-oknumnya gitu jauh dari Quran, sehingga mereka mau masuk Islam, Islam aja jauh dari Qurannya. Ya mending di sini, di agama kita ini enak, nggak ada yang haram, semua halal. Kemudian dengan mulut aja kita percaya bisa selamat. Gitu sih sejauh saya belajar, Dina. Silakan. Iya, oke Sensei. Merujuk kepada Paulus, Sensei, bahwa seluruh perkataan Paulus itu sepertinya berbanding terbalik dengan apa yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus. Kalau saya mengamati, Sensei, nanti silakan Sensei analisis, bahwa hanya dua kemungkinan sehingga Paulus ini terlihat cemerlang, sehingga Paulus ini terlihat dia orang yang pandai, terlihat bahwa Paulus ini seperti orang yang memang faham tentang Yesus. Hanya dua kemungkinan yang saya hadirkan. Pertama, bahwa Paulus betul-betul benci dengan Kristen sehingga melakukan perombakan besar-besaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Atau yang kedua adalah Paulus itu justru dia ragu, dia takut, dia kalut, sehingga dia mencoba untuk membenarkan diri dengan cara menciptakan klaim-klaim yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Karena 360 derajat perkataan Paulus berbanding terbalik dengan perkataan Yesus. Seolah-olah perkataan Yesus itu sudah seperti tidak ada gunanya lagi semenjak adanya Paulus ini. Itu pandangan saya, Sensei. Nah, kalau pandangan Sensei seperti apa? Silakan, Sensei. Iya. Coba, sorry sebentar. Aku juga mau
Silakan. Ya, mau sedikit mungkin tambahan pertanyaan gitu. Ada nggak sih sedikit faktor fanatisme dari Paulus ini sendiri? Karena aku pernah beberapa kali dapat referensi kalau Paulus ini salah satu orang yang masih percaya dengan Helenistik gitu ya. Dan begitu dia mendengar kabar tentang mukjizat-mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus gitu ya, sehingga itulah yang menjadikan dirinya Yesus itu dikultuskan. Namun saya melihat ajarannya memang bertentangan, tapi ada kebencian yang sangat dari Paulus itu sendiri terhadap ajaran-ajaran Yahudi atau hukum-hukum Taurat gitu. Makanya di Korintus berapa ya saya lupa, yang aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat padahal aku tidak di bawah hukum Taurat, dan aku bisa artinya dia bunglon gitu untuk dalam proses penyebarannya ini. Dia masih menjadi seorang Yahudi, tapi di satu sisi lain ia membenci sekali dengan hukum Taurat gitu. Ini ada apa ya? Kalau saya lihat sih seperti itu sih. Ya, tafadhol Ustadz Bang Zuma. Sedikit tambahan aja pertanyaan saya. Mungkin bisa nanti ditanggapi. Iya. Jadi kalau di Islam itu kan kita sebagai umat muslim melihat fenomena yang ada itu didasari penyampaian Allah di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi ya dasar pijakan kita itu harus merujuk ke Al-Quran ini, ayat suci Al-Quran ini, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, ternyata setelah kita belajar, poinnya kemudian adalah ahli kitab itu ada di antara mereka yang mengajarkan tentang konsep yang betul bertentangan dengan konsep yang mereka terima sebagai pewahyuan melalui perantaraan Nabi yang diutus kepada mereka. Kenapa itu terjadi? Ya, kalau sejauh kita belajar itu bisa karena faktor politik. Yang kedua karena faktor kutukan yang kemudian berimbas kepada keturunan mereka. Bukti kalau kita melihat daripada apa yang diterangkan di dalam kitab Kejadian misalnya, bahwasanya begitu kemudian Nabi Yakub menubuatkan atau meramalkan, menceritakan keturunannya ke depan, Benyamin itu dikatakan keturunannya akan berlaku seperti serigala. Nah, kita umat Islam kan beriman tuh kepada kitab-kitab terdahulu. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW ketika datang, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya tugas beliau menjelaskan isi kitab yang mereka sembunyikan. Sebagian juga dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Artinya bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwa oknum-oknum terdahulu itu memang ada yang menginginkan kemudian manusia untuk selalu meninggalkan perintah Tuhan yang datang kepada manusia. Contoh yang terjadi, begitu kemudian para nabi datang mengajarkan untuk taat terhadap ketetapan Tuhan, justru ada yang muncul kemudian mengatakan bahwa ketetapan Tuhan itu adalah kutukan, bahkan mengatakan itu adalah sampah, itu adalah sengat maut, dan seterusnya. Apa yang melatar belakangi kemudian? Ya karena pembangkangan mereka itu, pembangkangan mereka terhadap Allah, kebencian mereka terhadap Allah, sehingga mereka
ya seperti yang diterangkan Al-Quran. Keturunan yang pertama, kedua, mereka itu kena kutuk. Kenapa kemudian Islam itu jauh? Datangnya itu jauh. Setelah mereka diutus Nabi terakhir kepada mereka, kenapa Islamnya datang belakangan? Kenapa enggak datang begitu Nabi Isa alaihissalam itu terangkat, ya seketika itu juga kemudian Islam itu didatangkan. Kenapa demikian? Karena Allah murka kepada mereka. Allah menginginkan kemudian memperlihatkan kemudian memperlihatkan kemudian memperlihatkan pada masa lampau. Tapi kemudian mereka tetap saja meninggalkan apa yang Tuhan inginkan. Mereka tegar tengkuk, sehingga Allah memperlihatkan keadaannya. Sama seperti ketika ada orang yang berkata gini, ketika iblis kemudian menjadi pemain di dalam pelanggaran yang dilakoni oleh Nabi Adam alaihissalam, maka sangat boleh jadi Paulus juga itu ya sebagai oknum yang kemudian menjadi biang pelanggaran terhadap perintah Tuhan secara besar-besaran. Itu ya, sehingga pengikut-pengikutnya jelas. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika Nabi terakhir datang kepada Bani Israel untuk berhati-hati kepada oknum ini, ya ada sekelompok orang yang justru bukan berhati-hati, malah rangkulan kemudian untuk mengiyakan terhadap pelanggaran perintah-perintah Tuhan. Saya kira gitu. Sahabat yang lain silakan. Iya Sensei. Ada yang membuat saya sampai sekarang bingung, di mana secara oten pada saat mereka menjelaskan soal-soal Alkitab atau perkara-perkara soal kidah atau mungkin urusan-urusan keagamaan mereka, yang mereka unggulkan selalulah hikmat Roh Kudus itu. Lagi dan lagi, akhirnya klaim dari Matius, klaim dari Lukas, klaim dari Markus, klaim dari Yohanes, dan seterusnya, termasuk salah satunya klaim dari Paulus berikut dengan surat-suratnya, dianggap benar disebabkan datang dari satu dalil, yaitu orang-orang ini diilhami, diberi hikmat Roh Kudus. Begitu. Jadi saya berpikir bahwa sepertinya mustahil kalau kedatangan Yesus itu hanya untuk mati, lalu kemudian menebus dosa manusia, lalu setelahnya manusia itu akan dibimbing dan dibina oleh Roh Kudus. Ini betul-betul nggak masuk akal. Betul-betul nggak masuk akal. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, seharusnya kalaupun benar setiap orang yang percaya akan selamat, setiap orang yang percaya pastilah akan dipenuhi oleh Roh Kudus, akan dibimbing dan diberi hikmat oleh Roh Kudus. Seharusnya bimbingan itu sejalan dengan bimbingan Yesus, di mana Yesus itu juga bisa disebut sebagai Roh Ilahi. Tapi kenapa bahkan setiap Roh Kudus bimbingannya beda-beda? Kalau kita tanya berapa banyak denom di muka bumi ini, maka yang menjadi pertanyaan adalah denom yang mana yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, jadi setiap Roh Kudus itu beda-beda narasinya. Setiap Roh Kudus itu beda-beda prinsipnya. Setiap Roh Kudus itu beda-beda bimbingannya. Ini jangan-jangan bukan Roh Kudus. Ini seperti apa ya? Bentuk improvisasi atau mungkin daya hayal. Lalu kemudian orang-orang yang tendensinya politik, kekuasaan dan lain sebagainya menunggangi dalil itu untuk supaya mungkin mendapatkan keuntungan secara pribadi. Kalau saya pribadi ya, termasuk salah satunya Paulus. Seperti Paulus itu sudah membaca, saya kan penyiksa Kristen,
Tapi saya nggak dapat apa-apa. Saya hanya menjadi seorang budak yang jadi juru pukulnya Romawi, atau mungkin juru pukulnya Farisi. Yang penting saya tugasnya memukul Oten, gak ada manfaatnya. Bagaimana kalau saya memimprovisasi supaya saya bisa menguasai Oten-Oten ini? Saya mengaku bahwa saya bertemu dengan Yesus, saya membuat klaim bahwa saya mendapatkan bimbingan Yesus, dan saya bisa mengatur mereka dengan menghadirkan berbagai macam dalil. Nah, itu bisa dibenarkan menurut saya. Kenapa? Karena nggak sejalan masalahnya. Bimbingan Yesus yang setelahnya atau bimbingan Roh Kudus kok bertabrakan dengan ucapan Yesus. Ini siapa? Roh Kudus yang mana yang benar ini? Roh Kudusnya Paulus atau Roh Kudusnya Yesus? Nggak jelas. Seharusnya sejalan aja. Tapi kalau kita lihat, perkataan Yesus sejalan dengan perkataan Moses. Perkataan Moses sejalan dengan perkataan Abraham. Perkataan Muhammad SAW sejalan dengan perkataan Isa alaihissalam. Tapi Paulus ini nggak sejalan. Aneh ini orang ini. Beda sendiri ini orang. Bahkan dia mengaku dia seorang bapak. Dan sepertinya dia lebih tahu tentang bapak daripada Yesus. Ini kan canggih ini. Orang ini. Nah, itu yang buat saya bingung jadinya. Itu. Barangkali. Oke, kita siapa dulu? Bang Iya. Bang Denny dan Bang Abdullah. Selamat malam. Salam. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oh, Bang Denny di sana masih sore ya. Bang Abdullah, selamat malam. Ya, salam, selamat malam. Salam, selamat malam. Silahkan Bang, ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Silakan, waktu dan tempat sikat. Ya, aku duluan ya bro ya, Bu Denny ya. Ini ada berapa ayat? Ini ada 2 ayat sih dalam satu surah. Yang menurut saya apa saya nggak paham apa salah baca atau ayatnya yang salah itu ya. Coba dibuka Al-Marid surah 70 ayat yang 39. Ya dibacakan aja Pak, apa bunyinya? Ya, saya baca terjemahnya aja ya Pak ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui dalam kurung air mani. Ya, itu Pak. Terus yang menjadi pertanyaan adalah, Ya, kan ini kan kalau menurut umat Islam kan wahyu itu kan dari Allah, perkataan Allah. Nah, yang kami itu siapa posisinya di situ kami? itu majestic glory. Jadi itu adalah subjek kemegahan, subjek kebesaran, subjek kekuasaan, bukan objek. Berarti itu begitu ya, kami itu bukan subjek, bukan Istilah, bukan sifat, justru istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang kebesaran, kekuasaan, kemegahan dan lain sebagainya. Oh, berarti ini bukan Allah, berarti kami ini. Allah mengucapkannya, tetapi ucapan itu mengandung makna kebesaran, kekuasaan, kemegahan. Makanya memakai istilah kami itu. Oh, berarti Allah ini Allah atau Allah. Oke, saya ikut Muslim aja Allah dulu ya. Karena menurut Al-Quran ini kan berarti kami itu berarti Allah yang berkata-kata, dia menyebut dirinya itu kami. Begitu kan, lebih sederhana Pak ya, betul. Bukan menyebut dirinya kami, menyebut kekuasaannya kami. Ya, tapi sosoknya Allah kan begitu. Oh, beda. Kalau merujuk kepada zat, aku pasti berkata, bukan kami. Oh, jadi kami ini bukan Allah. Itu istilah, bukan objek tapi subjek. Itu subjek kan tadi ya. bilang. Jadi berarti aku baru Allah gitu ya. Ya, itu baru merujuk kepada zatnya. Aku. Ayat bagaimana ketika ada ayat kami ini kan, nah ini kami ciptakan. Ya, ini itu kan bentuk kekuasaan. Ya, itu bentuk kekuasaan. Nah, itu kan bentuk kekuasaan. ya, yang memiliki bentuk kekuasaan itu siapa?
Ya Allah Subhanahu wa taala lah. Tapi Nah. kekuasaannya banyak, besar kekuasaannya. berarti berarti intinya kan bahwa yang mengatakan dirinya sebagai kami itu Allah gitu kan? Ya, dirangkum dulu pertanyaannya biar enggak nanti satu ditanya, satu dijawab, satu ditanya. Coba dirangkum dulu. Tentang anu ini Gurunda, tentang Ya itu aja kan? Ya, itu Ya, aja. oke. Oke, silakan siapa yang mau Belum, menjawab? Belum, masih ada. Aja dirangkum. Ya, Segeralah dirangkum. silakan kalau ada menjawab dulu, silakan. Ada menjawab dulu, silakan. Oke, nanti jangan Mau intervensi menambah. kalau jawabannya panjang ya. Silakan ya. Oke, Nambah silakan aja. siapa? Nambah. Sensei kah atau Ustaz Unggul? Sidik. Baik, saya sedikit deh. Silakan Sensei. Oke. silakan Iya, silakan Gurunda, baik. silakan. Nah, inilah hebatnya Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'an itu terpelihara? Karena Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau orang memahami Al-Qur'an itu secara keliru. Al-Qur'an itu datang kepada bangsa Arab menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Jadi untuk memahami kandungan bahasa Arab Al-Quranul Karim harus menggunakan bahasa Arab. Tak boleh memaknai bahasa Quran dengan bahasa manusia. Sedangkan bahasa manusia, dalam hal ini bahasa Indonesia, itu adalah pemahaman orang Indonesia terhadap kata yang ada digunakan sebagai bahasa. Nah, kata kami itu adalah bahasa Indonesia, di mana orang Indonesia ketika mendapatkan kata kami, maka dia selalu mengidentikan kata kami itu kepada sesuatu yang sifatnya jamak. Ini bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab. Al-Quran menggunakan kata nahnu, di mana orang Arab yang empunya bahasa, nahnu itu tidak selamanya jamak. Nahnu itu kadang tunggal. Nah, karena bahasa Indonesia kemudian tidak memiliki padanan kata yang serupa dengan kata nahnu ini, nah, kata ganti kami untuk Allah itu dipahami dengan makna majazi yang dimaksudkan untuk menunjukkan kuasa atau membesarkan esensi yang mengucapkan, yang bersangkutan. Nah, inilah yang diterangkan oleh adinda saya tadi. Jadi kata nahnu yang merujuk pada satu person sebagai lil muazzim nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri, di samping kata nahnu ini juga memiliki makna hakiki lil mutakallim ma'al ghair. Kata ganti orang pertama jamak atau plural. Jadi untuk memahami Quran jangan menggunakan narasi Indonesia, jangan menggunakan rasa bahasa Indonesia, Bang. Ya, oke. Berarti Bro Juma silakan. gini. Berarti artinya kami ini berarti bukan subjek objek tadi seperti bilang yang Ya udah dijelaskan tadi itu ya. Iya. Nah, berarti bukan berarti harus Allah gitu atau gimana? Ini yang berkata kan Allah. Kan berkata berarti dia sedang memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah penguasa. Oke, berarti dia mengatakan kami itu berarti bukan mengatakan dirinya, gimana? Oh, dia mengatakan diri. Dia mengatakan dirinya sama ketika saya mimpin musyawarah atau mimpin rapat. Ya, sebagai pimpinan boleh tidak saya mengatakan kata kami? Boleh. Kenapa saya menggunakan kata kami? Karena cakupan daripada kuasa saya, ya semua mengatakan aku, saya mengatakan kami, itu boleh. Ya berarti kata yang dibilang teman Anda tadi katanya bukan objek berarti keliru toh berarti. Loh, kayak mana ceritanya? Sementara yang kan dia tadi bukan objek. Begini. Oh, salah Anda. Nah, Keliru Anda memahami. makanya begini, jangan dibuat jadi karya seni. Saya tahu itu adalah seni retorika. Perhatikan ya. Sebentar Jelas. bro, dengan Juma dulu. Kalau sebentar, saya tahu trapnya di mana. Saya tahu jebakan dengan kamu Juma di mana. Iya, makanya saya jawab. Ini saya tahu jebakan kamu di mana. Dengan Juma dulu. Kalau seandainya dijawab bahwa kata kami itu menjadi objek, maka pasti kamu akan berbahagia sebagai bahagianya. Berarti benarlah terhitung itu.
Bukan, Saya sudah bukan, tahu bukan. muaranya kemana. Sehingga majestik, sabar dulu, sabar dulu. Maka kata kami, lebih tepat itu istilah yang digunakan untuk kekuasaan, kebesaran, keagungan, kemegahan. Itu istilah yang biasa. Bukan berarti plural sebagai objek seolah-olah ada lebih dari satu. Kan kayak begitu. berarti Lebih dari cuma- satu. Berarti cuma mengatakan objek tadi bisa Salah, saja ketika bukan. berpidato berarti cuma salah. Bukan kesimpulan kamu yang salah dan sebenarnya pertanyaan kamu belum final. Pertanyaan kamu belum lengkap. Gini, Cuman Juma dua tadi itu. kan Juma tadi mengatakan nggak salah ketika kita berpidato mengatakan diriku kami. Nggak salah, Karena yang berarti mengucapkan sebagai itu Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh. Ketika Allah menggunakan kata kami, artinya istilah itu merujuk kepada kekuasaan. Betul itu. Berarti Ya, Juma betul tadi dong. berarti Juma tadi ketika dia mengatakan kami pada waktu berpidato berarti dia menunjukkan kekuasaannya Juma berarti. Ya memang dong, yang mengucapkan itu Allah yang pertama. Bukan, Tetapi bukan, mohon Cuma- maaf. Jadi begini, saya tahu, mohon maaf, cita-citamu itu tidak bisa diwujudkan dalam dialog ini. Kenapa? Iya, kenapa? Karena itu bukan merujuk kepada person, bukan. Maka saya lebih mengatakannya, lebih merujuknya kepada subjektivitas, yaitu apa? Baik itu berupa sifat, baik itu berupa makna, baik itu berupa perumpamaan dan lain sebagainya. Maka istilah kami itu dia bukan bermuara kepada satu objek atau lebih. Nggak bisa kayak begitu. Itu bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, Tadi kan jadi saya dalam- bilang jadi dalam pendekatan. ayat ini Aduh, terpal. coba Sebentar. tegaskan. Ayat ini ditegaskan aja dia subjek atau bukan subjek, objek gitu udah. Coba tegasin aja. Ya, dari saya kalian tahu, dari beberapa Begini, kalian tadi coba, Bang coba Neflos sepakati izin dulu. ya, Sense. Gini. Dari tadi kan Gurunda tadi Bang Neflos sudah menjelaskan ya. Itu ada 14 damir tentang nahnu. Nah, sekarang saya kasih contoh di dalam Quran surat Al-Anbiya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan aku. Di sini ada Allah dan ada kami yang di atas. Dan kami, ingin baik-baik ya, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan aku. Aku di sini Allah. Ya, dan di atas itu ada kata kami. Nah, sebentar, Bung. Sebentar. Nanti kamu saya tanyakan juga kami di dalam itu, kamu bisa jelaskan ya. Nah, kata kami di sini di Quran surat Al-Anbiya ayat 25, kata kami digunakan saat Allah mewahyukan dengan perantaran malaikat Jibril, dan kata aku digunakan sebagai perintah menyembah Allah saja. Nah, ini saya kasih contoh ayat ya. Terus di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 27, lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepanjang dari setiapnya dan keluargamu, kecuali orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan di antara mereka. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Ini Allah di sini aku, dan di atas itu ada kata kami ya, tentang orang-orang yang zalim. Nah, di sini kata kami di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 27, kata kami digunakan saat mewahyukan ya kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan perantaran malaikat Jibril, dan kata aku digunakan saat tidak ada malaikat. Contoh peran makhluk dan lain-lain dalam kata kami ialah peran sepasang suami istri dalam peran penciptaan manusia gitu loh. Makanya sudah jelaskan kan tentang berarti Neflos bertentangan dengan Sidik seperti dengan sama kalau Sidik sama itu Juma. premismu itu kamu udah tahu, kami udah tahu kalau kamu itu kamu cuma hanya agama. Nah, ya itu basi buat kami. Nah, sekarang kamu jelaskan kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Kenapa kamu takut saya mau bertanya? Belum selesai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bahasa sekarang. Padahal dalam bahasa Ibrani aslinya menggunakan kata kami ini, Elohim ini kata kami. Sabar, belum. Sabar, udah sabar. Kami udah menjawab. Begini Abdullah, begini Jadi ya. yang benar perhatikan. yang mana? Jangan Cuma jadi-jadi dulu. Asidik, Jangan jadi-jadi. Neflos. Begini. Ini namanya Sama, semua sama penjabarannya. Gak usah pakai Abdullah lah ya, pakai Oten. Begini Ten, perhatikan ya. Ya, jadi
trik kecil sulap seperti itu sudah biasa diadakan oleh Oten dan sudah muak sekali. Ya, kalau Contoh memang muak, bro. ya sebentar dulu. Makanya dari tadi saya sudah baca, ini udah jelas nih, udah ciri-ciri Oten lagi nih, nggak memberikan kesempatan orang ngomong. Perhatikan ya. Maka dari tadi saya bilang, pertanyaanmu kamu rangkum dulu. Kamu rangkum kenapa? Karena kami tahu dan sadar trik kecil kalian itu selalu begitu. Nah, nggak bisa kalau di sini, nggak bisa. Iya. Kan gitu. Jelaskan tadi jawab. Yang Dirangkum benarnya, dulu, yang dirangkum benarnya, dulu. yang benarnya coba. Aku itu sama nggak sebagai objek? Tadi sudah dijelaskan sama Gurunda itu tadi dalam bahasa Itu Arab damir ingatan nahnu kita. adalah kata ganti jamak yang berarti kita atau kami. Tetapi dalam ilmu nahwu maknanya bukan cuman kami, tahu nggak? Udah dijelasin tadi. Nah, Coba, Bro sekarang kamu Abdullah, jelaskan ke dalam saya tadi pidato- tentang kejadian satu. Iya. Beroten aja. Dalam pidato Pak RT, Bro Oten, sorry. Dalam pidato Pak RT selalu menyebutkan kami selaku ketua RT. Ya. Itu menunjukkan kata apa? Tunggal atau apa? Iya. Jamak atau bukan? Ya, berarti tunggal subjek. Nah, itu hanya ada di mana? Nah, pada saat dia berpidato, Itu hanya ada di mana? pada saat dia berpidato kan? Itu hanya ada konsonan bahasa itu hanya ada di mana? Dikenal di mana? Nggak tahu. Hanya di bahasa Indonesia kan? Oh, gitu ya. Jadi Iya kan? jadi kami itu merujuk kepada RT itu juga kan? Betul. Ini saya kasih contoh. Coba, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Siapa kita itu? Ya, nanti dulu ya, sebentar. Sebentar, siapa kita itu? Ya, nanti dulu sebentar ya. Jangan nanti dulu. Dulu Siapa kau kita udah itu? 7 pertanyaan ditanya satu mencret kau. Penyembah anak orang, woi, penyembah anak orang jawab. Siapa kita itu? Karena ini Siapa kan belum kita itu? selesai. Kita Bukan, satu aja singkat coba. Siapa kita itu? Ya, oke, kalau dipaksa. Oke. Padahal ya, tapi habis ini selesaikan penyelesaian ya. Coba jawab ya dengan Ya. tegas. Siapa Ya. kita itu? Kita di situ pasti jamak. Jadi jamak. Lebih dari satu. Ya, betul. Ya berarti yang menciptakan ada 3. Ya. Saya belum mengatakan. Berarti pencipta ada 3. Saya bukan mengatakan 3 ya. Cuman lebih dari 1. Ya, jamak. Berapa berarti? 2, 3, 4, 5 berapa? Atau 10? Berapa? Ya, oke. Ketika Allah menciptakan manusia, dia mengajak malaikat. Mengajak para malaikat untuk menciptakan manusia. Jadi malaikat sebagai saksi. Makanya dia sebut kita. Kalau dia mengatakan dirinya pasti aku. Pasti aku. Kata ganti dia sendiri akulah, aku tetap aku, kata dia. Tidak pernah di dalam Alkitab tidak pernah menggunakan kata jamak kalau dia sendiri ya, selalu aku. Berarti berapa pencipta? Jawab dulu. Berapa pencipta berarti? Merujuk kepada kata kami tadi. Ada berapa pencipta? Jawab. Hanya satu. Cemana tadi katanya lebih dari 1 jama. Bagaimana ini? Ya, oke. Gimana? Kan dia saya bilang tadi kan mengajak sebagai saksi. Bukan menciptakan. Itu komitmen saya sebagai Baiklah kita. orang perbandingan. Sebentar Bang, saya jelaskan. Baiklah itu kita. komitmen saya sebagai orang perbandingan agama. Loh, siapa ini? Suara siapa? Suara siapa ini? Apa sih yang masuk ini? Woi, bocor woi. Bang Gema itu suara Bang Gema. Udah, lanjut. Sedikit. Saudara ini siapa? Nyamar pakai nama Abdullah ya. Jadi gini, saudara. Sebenarnya kamu itu kalau kamu belajar, kamu itu orang terpelajar. Sekali lagi saya katakan, kalau kamu itu orang terpelajar, ya, kamu itu jangan mau ditipu oleh penerjemah. Sebenarnya di situ tidak ada kata kita. Penggunaan kata kita di dalam kitab saudara yang adalah kitab orang Kristen Indonesia itu merujuk kepada 3 Tuhan. Tapi kamu mencoba untuk memplesetkan itu. Tujuannya sebenarnya kata kita itu untuk meracuni otak kalian bahwa Tuhan kalian itu 3. Jangan lagi kau bawa malaikat. Original teksnya itu sebenarnya menggunakan kata kami. Nah, Adam basal minu, kata nu itu merujuk kepada kita. Kitmutenu itu juga merujuk kepada kita. Jadi tidak ada kami di situ. Tidak ada apa?
merujuk kepada kata kami. Tidak ada kata kita di sana. Kata kita dijual oleh lembaga kitab Indonesia itu untuk mendoktrin otak kalian bahwa Tuhan kalian itu adalah 3. Ya, jangan kau katakan di situ ada keterlibatan malaikat, di situ nggak ada. Nah, kalau begitu Itu kata kami di sana itu Ya, merujuk kepada kalau satu begitu, hakikat Tuhan saja. tolong Jadi Juma dengar, sabar dulu. Jadi ya, bahasa Ibrani, bahasa Aram dan juga bahasa Arab ketika Tuhan menyatakan kata kami, na'ase Adam basal menu atau ket mutenu, itu merujuk kepada satu hakikat. Makanya coba tanya orang Yahudi, berapa Tuhanmu? 1. Tapi kenapa Tuhanmu mengatakan kata kami? Nah, ini sama seperti bahasa Arab juga. Yang bingung itu kalian. Ya. Karena kalian adalah umat terjemah. Ya, Juma. Gitu. Ya. Kalau kau Jadi kata paham kita di tentang- situ, jadi kata kita yang digunakan kitabmu itu untuk membuktikan kepada kalian bahwa Tuhan itu sebenarnya ada telu 3. Jangan malu untuk ngaku itu. Silakan. Ya, oke. Jadi kalau Juma mengatakan 3, saya ikuti dulu. Padahal ayatnya bukan begitu. Tolong tunjukkan yang 3 itu. Bapa, Yesus dan Roh Kudus burung merpati. Mana? Yesus. Mana ayatnya di situ? Hah? Ayatnya ada 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 bersaksi. 1 Yohanes. Baptislah di dalam nama Bapa. Berdasarkan ayat itu, di situ aja. Loh, kamu jangan ini jangan kitabnya lari. orang Yahudi. Kamu jangan loncat-loncat. Bung, ini kitabnya. Kamu Bung, jangan loncat-loncat. Bung, ini kitabnya orang Yahudi. Kita membahas satu ayat. Makanya ini, makanya loncat. terjemahan kitabnya. Dengarkan, makanya kitabnya orang Yahudi kalian terjemahkan dengan kata kita yang tadinya kami. Kamu jangan Saya tanya, ngarang. dengarkan saya supaya kamu pintar. Dengarkan saya. Mumpung kamu ada waktu bicara dengan Bang Suma, dengarkan. Ketika ada seorang guru masuk ke dalam kelas mengatakan, anak-anak, besok kita akan ke Jakarta. Ada berapa yang ke Jakarta? Guru dan semua siswa. Tapi ketika guru masuk ke dalam kelas mengatakan, anak-anak, besok kami ke Jakarta. Ada berapa yang ke Jakarta? Beda enggak dengan mengatakan kita akan ke Jakarta dengan kami akan ke Jakarta. Ketika guru mengatakan kita akan ke Jakarta, maka semua murid dalam kelas akan ikut. Tapi kalau mengatakan kami akan ke Jakarta, bisa jadi itu tunggal, cuman guru tok yang pergi. Paham sampai di sana? Kitabnya orang Yahudi itu jelas mengatakan bahwa na'ase merujuk kepada kami, bukan merujuk kepada kita. Adam basal menu kitmu renu, artinya merujuk kepada kami. Sama dengan bahasa Quran. Lah di kitabmu kenapa menggunakan kata kita? Karena ingin dijajakan supaya orang Kristen itu paham Tuhannya ada 3. Camkan itu, catat baik-baik, gantung di leher. Silakan. Yang 3 itu tunjukkan dong dari ayat itu. Tuhanmu itu 3. Yang pertama adalah dengarkan. Mana dalilnya cuma ayatnya mana di situ nggak ada kok. Tuhanmu itu ada. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Tuhanmu ada berapa? Jadi kamu jangan asumsi dong. Saya tanya, Tuhanmu ada berapa? Dasarkan ayat itu kamu berasumsi. Kamu mengatakan. Saya tanya dulu. Baptis. Jadi kalau dengan saya jangan boleh berasumsi cuma ya. Tolong ya. Izin Guru Ndasuma bicara. Ini 3, 1, 3. Terputus sensei. Ya, silakan. Izin Gurunda. Putus-putus Gurunda. Baik. Enggak nih Guru Ndasuma, Sensei Neplos, Iya, lanjut. Sidik dan yang Lanjut. lain-lain ya. Ini orang ini kalau di Jawa tuh disebutnya orang samin. Kayak minyak samin. Jadi penjelasan apapun tetap tidak mengerti. Kalau orang samin itu betul-betul karena keterbelakangan wawasan, uneducated. Kalau ini licik nih, kelicikan. Nah, bisa dilihat tadi tanya 7, gitu tanya balik 1 mencret. Permainan apa? Kalau Bang Nevlos bilang tuh seni rupa, sulap, karya trik seni, sulap. Iya, jadi nggak percuma orang kayak gini nih memang perlu ditenggelamkan ke septic tank nih, penyembah anak orang. Makanya tadi saya bilang dirangkum saja pertanyaannya, bro. Jadi gini, bro ya. Jadi gini, bro. Kita paham muaranya kemana. Belum selesai. Silakan. Perlu bro, silakan. diselesaikan sampai Yesus turun lagi juga lu muter-muter aja lo. Orang samin Jadi lu. gimana? Jadi gimana sih kalian? Nggak usah, gue udah tahu trik lu udah lama. Lu kalau orang samin lu. Jadi gini Samin. anggaplah saya Izin, Samin. Ustadz. Oke lah. Begini Ustadz. Anggap saya Ustadz Samin. lagi. Oke lah. Jadi begini Samin. Kalau dari kami, kata kami, kalau dari umat Muslim,
kata kami itu merujuk kepada kekuasaan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang satu. Tapi kata kaminya merujuk kepada kekuasaan, kemegahan, keagungan dan lain sebagainya. Sekarang dari Kristen kata kita itu atau kami itu kemana muaranya? Jawab. Ya, tadi sudah saya jelaskan kalau kalian. Coba. Nggak jelas, ada dua jawaban soalnya. Nggak ada dua. Iya, ada dua. Soalnya kamu tuh ya Oten ya, Oten kamu tuh pertanyaan kamu tuh mau sok-sok kritik teks tapi kamu nggak paham, gitu. Kalau kamu konteksnya mau merubah kritik atau mau mengkritisi tekstual secara tekstual, harusnya kamu sudah paham dari tadi dijelaskan, gitu. Ya, oke ya. Jadi jangan pakai trik-trik yang lama gitu, trik-trik basi kayak gitu jangan usah. Sudah saya jelaskan tentang kata kita dalam Alkitab tadi sudah ya. Jadi sudah. Apa? Belum ada. Udah enak aja lu penyembah anak orang. Woi, Samin. Dengar, saya Lu belum ulangi. jawab. Saya ulangi, Enak dengar aja lu. baik-baik. Dengar baik-baik saja. Iya, yang jelas ya. Dalam ayat itu Allah mengajak malaikat sebagai saksi untuk Di mana ayatnya ada di situ diajak malaikat? Di mana ayatnya di situ? Di dalam ayat itu di mana tertulis ada malaikat? Marilah kita. Di mana ada kata malaikat di situ? Kita itu kan jamak. Iya, tadi pada saat dikasih analogi oleh Sensei Juma bahwa itu merujuk kepada 3 Tuhan kalian, kamu bertanya di mana ayatnya, Gurunda Juma. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya malaikat di situ tertulis? Jadi asumsi jangan Juma, jadi-jadi, ya, di mana tertulis di situ? Asumsi Juma tadi sudah terbantahkan, dia tidak bisa membuktikan bahwa 3 itu di situ. Sekarang giliran Ayat kamu itu membuktikan, di mana malaikat di situ tertulis? Marilah kita. Dia mengajak malaikat. Di mana kata malaikat di situ ada? Memang tidak ada malaikat. Terus siapa Ya lagi yang sudah, diajak kalau tidak bukan ada, malaikat? kok bisa kamu sebut malaikat? Loh, lantas siapa? Loh, Kamu harus bisa berislusi dong. beristilusi apa itu Paham. istilusi? Nggak jelas ini. Berarti Karena saya malaikat mengatakan- juga, saudara Oten, berarti malaikat juga pencipta. Ya, bagus Bu Juma. Ya, jadi malaikat juga pencipta langit dan bumi gitu. Jadi satu-satu yang bisa menciptakan bukan malaikat, hanya Allah. Terus Nah, Begini, ya. malaikat sebagai apa tadi? Oke. Malaikat sebagai apa? Dayang-dayang. Malaikat sebagai saksi. Oh, ada datanya gitu? Ada datanya? Ya, Pada saya kitab tunjukkan, dengarkan. Pada saat Tuhan menciptakan dalam kitab Kejadian ada malaikat bersaksi gitu. Ya, saya tunjukkan ayatnya. Boleh. Tunjukkan ayatnya. Silakan, Ya. silakan. Lanjut ayatnya itu kan, lalu Allah mengambil debu tanah, Nah, terus? kemudian membuat bentuk dan meniup dari napas masuk ke hidung Adam. Malaikatnya mana sebagai saksi? Ya, nah kan jelas. Jadi yang melakukan penciptaan hanya tangan Allah, hanya Allah sendiri. Kan jelas. Malaikat di mana? Jangan Malaikat jelas. Malaikat di situ dipanggil untuk membuat manusia. Bukan membuat. Saksi. Nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Nah, AC itu ajakan untuk melakukan pekerjaan. Marilah kita, marilah kita apa? Coba kamu bacakan versi lain. Marilah kita apa? Coba bacakan. Ya, sebagai saksi. Marilah kita apa? Bersaksi atau membuat? Sebagai saksi. Saya tanya, dia dipanggil, marilah kita membuat atau menjadi saksi. Coba. Ya. Bacakan coba. Ya, sebagai saksi. Coba kamu bacakan ayat, bacakan. Marilah kita. Karena yang membentuk Adam. Tunggu. Tunggu. Itu kan mulai ngaur. Dengarkan. Itu datanya berbunyi apa? Coba kamu bunyikan. Marilah kita. Berarti mengajak. Nah, terus untuk apa? Menciptakan. Iya. Berarti siapa yang diajak? Malaikat. Diajak untuk apa? Diajak untuk apa? Lanjut ayatnya kan. Diajak untuk apa? Diajak untuk apa? Dengarkan dulu. Diajak untuk apa? Sebagai saksi. Mana dalilnya diajak sebagai saksi? Dasar tuyul. Dalilnya. Marilah kita menciptakan.
Nah, dalil kan berlanjut. Lalu Allah membentuk Adam dari debu tanah, kemudian meniup napas ke dalam lubang hidungnya. Ada nggak malaikat meniup membentuk di situ? Lah tadi dipanggil kan untuk menciptakan, betul atau tidak? Iya, untuk saksi. Nah, udah saksi. Mana dalilnya saksi? Yang ada dipanggil untuk menciptakan. Marilah kita menciptakan. Kalau begitu, cuma kamu tunjukkan di mana malaikat ikut membentuk dan meniup, coba. Justru saya yang minta sama Anda. Saya yang minta gimana? Oke, ya sudah kalau gitu mana dalilnya dia minta saksi, menjadi saksi coba. Mana ayatnya? Saya minta dalilnya. Mana dalilnya? Di mana ayatnya? Oke, mana dalilnya dia diminta untuk menjadi saksi malaikatnya mana? Ya ayat marilah. Marilah apa? Kita. Kita apa? Ya untuk membuat. Membuat apa? Menciptakan. Alamak. Iya. Apakah ayat terhenti di situ? Udah. Kamu belajar dulu. Belajar. Jadi ayatnya Lanjut yang lain. berlanjut. Boleh juga. Lalu Allah membentuk Adam dari debu tanah dan meniupkan napas ke dalam lubang hidungnya. Malaikat nggak ada di situ meniupkan dan membentuk. Berarti memang lembaga kitab Anda itu salah. Harusnya bukan kata kita, tapi kata kami. Nggak ada yang salah. Salah. Kenapa digunakan kata kami, kata kita di situ? Saya rasa nggak ada masalah di situ. Kok nggak ada masalah? Saya kasih analogi. Mari kita ke Jakarta. Guru masuk ke dalam kelas. Mari kita ke Jakarta. Ada berapa yang ke Jakarta? Kan sudah jamak di situ jelas. Jamak. Tapi kalau dia mengatakan masuk ke dalam kelas, kami akan ke Jakarta, jamak atau tidak? Jamak. Mana ada? Bisa jadi cuman guru itu aja yang pergi. Iya, itu kan belum berangkat. Kalau menurutmu di situ, kalau sudah berangkat kami tetap. Aduh, minim. Ya, ayo, maju. Yang lain, teman-teman, silakan. Boleh. Jadi, oke. Sekarang next lanjut ke ayat yang Enggak tertarik. Nggak tertarik. Lu sama keluarga lu aja sono. Iya. Samin. Gini. Di sini bukan kelasnya. Di sini bukan kelasnya untuk belajar. Di sini kelasnya untuk berdiskusi. Takutlah melawan orang yang blow on ya takutlah. Siapa yang berani lawan orang blow on? Orang Samin. Ternyata ada Orang cuma Ternyata engkau Samin. Ternyata engkau Samin. Yang di yang Samin, yang Samin. Begini ya kelasnya. Kok ngamuk? Seperti ini ternyata. Kau mencret kau. Ternyata cuma yang diagung-agungkan. Hari ini masih pagan. Udah dijelasin, kamu aja nggak bisa menjelaskan. Apa yang kau jelaskan tadi? Jadi seperti ini kapasitas kamu tetap kembali di 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi apapun yang dijelaskan nomor 10 benar. Nah, apapun yang dijelaskan kamu tetap 1 Korintus 4 nomor 10, apalagi 1 Korintus 4:13 sampah. Jadi betul ternyata betul. Nah, itu tertulis loh. Jadi sama dengan Muhammad. Itu tertulis 1 Korintus 4:13, 1 Korintus 4:10. Nah, ketampul kan? Buktinya begini. Yohanes 17 nomor 3, engkau satu-satunya Allah yang benar Yesus utusan kau Tuhan karena budar. Akibat belum kau ucapkan salam. Nah begini. Ada di bawah nggak di enter kalau muncul kau mau ucapkan salam belum sempat itu kurang ajar kau Samin. Hari ini masih pagan. Tetap begitu jadi 1 Korintus 4 nomor 10. Oke, izin teman-teman. Selamat malam Lord Hub atau Bang Denny, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bang Denny, monitor. Bang Denny Kristen ya? Iya, Bang Denny Kristen. Ya, tenang Bang Denny. Kalau datang dengan baik, diskusi dengan baik, ada kita semua nggak mungkin. Tapi aku tuh muak lihat orang yang model-model kayak gitu tuh muak. Silakan Bang Denny, kami standby. Minimal waras. Iya. Jadi kalau pertanyaan Oten bahwa kalian takut ya, kami sebagai orang yang waras takut menghadapi orang yang gak waras. Jelas itu. Jelas itu pasti. Betul. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Islam toh. Waalaikumsalam. Enggak. Ini Lord Hen Bacai. Tadi kan kita nyalamin Denny. Lanjut Bang Lord Hen Bacai. Jadi Bung Denny ini dari Kristen ke Bung Denny? Oten ya? Iya, Kristen. Aduh. Silakan. Sorry. Calon Islam bukan Kristen. Calon Islam. Oke, calon Islam aku tanya dikit aja.
Gimana perasaan Bung Oh iya, Denny? ya wis aku turun dulu ya. Terima kasih waktunya untuk semua. Oke, silakan Jadi kita semangat sambung ya. lagi. Bang Iya. GG semangat ya. Iya, semangat juga buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung lagi interupsi host, kalau ada Oten mau naik, aku diturunkan nggak apa-apa. Lanjut Bang Hen Sebentar baca ya, standby. Ini aku mau, Siap. Iya, aku mau ngasih dia sedikit apa dia kan di Kristen ini kan. Aku mau tanya perasaan dia sebagai manusia aja lah ya. Bagaimana perasaan Anda? Ya kan, kalau umpamanya orang terkasih Anda lah, ibu Anda atau istri Anda, kalau kau punya bini lah, ada punya bini ya, atau adik perempuan kau lah, datang minta tolong. Ingat, dia datang minta tolong. Ini perasaan sebagai manusia ya. Lalu dibilang anjing gitu. Baik-baik datang minta tolong nih, anjing gitu. Dibilang anjing. Gimana perasaan kau? Bung Denny. Halo. Tampaknya tidak dimonitor itu. Nampaknya ya. Monitor Bunda nih. Iya ya. Nih host Suaib ini Suaib emang. Jadi kan gini, kita kan kawan-kawan kita di mana sini kan. Iya, Bang Suaib Tadi kayaknya. itu kan ada siapa tadi? Bang Suaib atau Suaib? Coba Pak Lord tanyakan sama itu tamu kita yang baru, Bang Rizky. Iya, Coba. selamat malam Bang Rizky. Aduh, jaringannya juga kayaknya nggak kuat. Monitor Bang Rizky. Bang Rizky monitor. Kalau ada Kristen yang mau naik silahkan. Bung Denny Tapi ini Kristen tak yang dengar. waras lah. Yang waras. Kalau ada mau yang, naik, nggak apa-apa, gue yang punya rasa gitu, yang punya perasaan, punya rasa. Yang punya otak. Sebagai manusia Maaf. gitu ya. Iya, sebagai manusia yang punya otak Iya, sebagai manusia, jangan sebagai binatang gitu. Maka aku pertanyakan itu tadi. Karena kan ada tuh di buku versi Yunani itu kan, di buku dalam buku versi Yunani itu kan ada perempuan baik-baik datang minta tolong gitu kan. Ditolong sih akhirnya, tapi sebelum ditolong kan dibilang dia anjing orang tuh gitu. Nah, itu gimana adab di perasaannya gitu kan. Nah, tapi saking baiknya dia, entar loh. Tapi saking baiknya dia orang ini yang di versi buku Yunani, saking baiknya pesundal sama rentenir tuh dia beri dia tiket VIP untuk masuk surga duluan gitu. Nah, kan tidak kepengen gitu orang-orang yang meyakini buku versi Yunani itu untuk masuk surga duluan gitu loh. Kan gitu. Nah, ini karena kalau ditanya-tanya Ellen nih kayak tadi, kayak manusia yang tadi itu yang pakai nama Abdullah lah dia kan. Nggak pede kok kan nama anak tuh gitu lah. Spiritus kayak nama kan keren-keren tuh nama-nama Romawi kan, nama Yunani kan keren-keren nama. Iya. Kalau Oten itu dibilang begitu kan, anjing kau katanya gitu. Yes. Ya sudah pasti dia jawab begini. Oh bukan, saya bukan mau anjing katanya, saya maunya babi katanya. Gitu. Oten itu gitu dia. Minta babi dia, yang saya minta babi. Bukan Oke, lanjut kawan-kawan. Nanti Bung Denny ini kayaknya tidak ada responnya. Aku standby dulu lah. Mungkin jauh dari perangkat. Lanjut. Ternyata masih ada Samin di bawah. Woi Samin, penyembah anak orang, buajingan kau. Ya maafkan aku sambil kerja dulu sebentar ya. Nanti kalau aku ada ruang waktu aku ngomong ya. Oh, begitu. Oke, siap. Sambil nyimak Kristen kalian. silakan yang mau naik, Nggak usah Oke, takut. nanti aku pun mau tuh nih nak udah ngantuk. Iya, oke, Itu siap. nanti tolong pertanyaan aku tadi itu tolong sampaikan ke Denny tadi. Bagaimana Ya, siap. sebagai manusia gitu ya. Oke, aku pamit nih untuk kawan-kawan semua. Terus Ustaz Juma, Ustaz Unggul, saudaraku ya, yang lain semua ya, yang dah lama. Iya bang, ya bang. Aku pamit ya. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Idul Adha ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. sampai kita nyembelih hoten malam ni. Nyembelih domba je. Itu cukup. Aku Tadi pamit ya. 41 domba tadi pagi siang bang. Masya Allah. Sendirian, aku kan Juleha tuh, juru sembelih halal, ada timnya 12 orang. Alhamdulillah 12 sapi, 41 domba, kambing. Bukan golok sembelih kami yang tajam, tetapi karena Allah yang maha memudahkan. Standby lagi dong. Ayo Ten, mau naik Ten. Bang Sueb monitor. Oh ada monitor. Ayo silakan naik.
Oten silakan naik, silakan naik. Untuk Samin itu jangan naik dulu ke atas, belajar dulu, minimal belajar dulu, coba bersihin itu sepatu-sepatu netizen teman-teman muslim yang di bawah, bersihkan sepatunya dulu. Ya kan, pelan-pelan lah, jangan langsung buru-buru kalau mau naik kelas. Belajar dulu kan gitu, jadi kacung, jadi budak. Ilmu itu nggak gratis, mahal ilmu masalahnya. Kan gitu. Nah, untuk Samin yang tadi. Jadi gini Sensei, jadi sudah jelas dijelaskan tadi sama Bang Zuma dan Sensei kan gitu ya. Nah, kesimpulan di sini coba kita tarik ya. Jika benar kata kami di dalam Al-Quran memang diartikan sebagai bilangan jamak, artinya lebih dari satu, maka coba pikirkan kenapa umat Muslim Arab yang berbahasa Arab tidak menyembah ilah-ilah lain selain Allah. Kenapa mereka tetap menyembah Allah yang satu dan hanya satu-satunya sesembahan? Jawabnya tentu karena mereka mengerti dengan sempurna bahasa mereka sendiri bahwa kata kami yang merujuk kepada Allah dalam Al-Quran sama sekali bukan merepresentasikan Allah yang berbilang kan gitu. Tapi ya dari namanya dia aja yang Abdullah itu kok Kristen namanya Abdullah, udah penghujat gitu kan. Oke, standby. Udah benar itu tadi di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25 tuh udah jelas sekali tuh. Iya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana, kan merujuk kepada dirinya sendiri. Jadi yang dijelaskan Dinda Neplos itu sudah tepat sekali. Udah benar itu. Ketika Allah berbicara mengenai hakikat dirinya, ya, maka dia akan mengatakan kata ana. Sama seperti ketika sembahlah aku, fa'budani, merujuk kepada dirinya. Dia tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran sembahlah kami, enggak. Selalu mengatakan sembahlah aku. Tiada Tuhan selain kami, itu enggak ada. Yang ada adalah tiada Tuhan selain aku. Itu udah benar itu. Ya, cuman orang ini mau apa itu istilahnya ya, mau impas gitu, ngajak ya. sesat. Tuhannya dia 3, kita juga maunya dibuat 3 gitu ya, cari remis mereka. Izin Gunda. Selamat malam Bang Dilo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang. Malam. Muslim, waalaikumsalam. Muslim ya Bang ya? Iya ya, aku cuma mau ini tanya doang, kalau menurut terutama Bang Suma, Abang Muslim. Bang, iya Muslim. Muslim. Lanjut Bang Dilo, coba apa? Lanjut Bang Dilo. Ini apa terkait dengan itu tanggapan Bang Suma dengan kawan-kawan di sini tentang itu Al-Zaitun gimana tuh? Oh, sesat titik, udah selesai. Terima kasih. Silakan Sensei. Ya, setuju. Nggak sesat itu dari aspek manapun. Silakan. Oh iya, itu aja sih Bang. Iya, Dan ini karena dia udah nggak kemarin- mengakui Buhari ya, hadis-hadis udah nggak pakai gitu loh. Iya, dan itu aku juga lihat semuanya, videonya aku udah nonton semua itu soal perempuan di saf laki-laki di depan, perempuan juga di depan. Iya Bang, Maklum lah, oke. namanya juga pendeta, nggak ada Iya. masalah lah. Sudah. Emang dia udah intinya udah dia sesat, udah kayak gitu ya Bang ya. Makasih ya Bang Ini- Dilo ya. Oke, apalagi Iya, Bang? Dan kemarin temanku ini nanya ke aku. Oke, sebentar Bang, Nggak tahu sebentar ya, izin. Selamat malam Bang El Dinajat. Dinajat. Bagus ini nama beliau. Selamat malam El Dinajat. Yang Kristen aja naik, teman-teman. Halo monitor. Ini kalau Rumi ini soalnya otomatis kalau nggak ngomong langsung turun sendiri dia. Oke, silakan Bang Dilo, apalagi yang mau disampaikan?
ini aku kan ini orang awam nih. Dia ke temanku kemarin nanya bilang Tuhan itu dari mana? Allah itu kata sama-sama muslim dia bertanya kayak gitu. Agak repot ya. Di room siapa itu? Ditanyakan. Enggak, aku apa di tempat kerja aku. Oh, di tempat Dia kerja. tanya- Iya, dia tanya begitu. Menjawabnya apa? Ketika ditanya temanmu. Dia bilang jawab pakai logika. Dia bilang kalau Iya. logika sih Jawabanmu aku apa? ini cuman aku yakinkan dalam hati aku gitu. Enggak, kan kawanmu bertanya nih. Lalu kau menjawab dengan Ya. cara dalam hati. Temanmu mengerti jawaban dalam hati. Enggak, bukan gitu maksud aku. Bilang aku Gimana? yakinkan aku dalam diriku sendiri begitu. Tapi dia suruh jawab dengan logika yang masuk akal. Iya, pertanyaanku kamu menjawabnya apa kepada temanmu? Aku cuma jawab gini, aku cuma yakinkan Tuhan itu ada di dalam hatiku. Ya udahlah, begitu aja boleh lah ya. Boleh deh. Ya, gitu Daripada aja. panjang. Tapi dia enggak Lanjut, host. tapi Iya, dia iya, enggak Bang. terima. Kalau dia Oke, nggak nggak- terima nggak, bilang begini, Salutkan aja, Bang." kawanmu siapa namanya Dilo? Dilo, kawanmu siapa namanya? Fatan. Fatan. Besok kalau dia nggak terima jawabanmu, woi Fatan, bajingan kau, gitu aja selesai. Oke. Kok gitu sih, Bang? Bandilon, pertanyaan Bang, izin Bang, boleh nanya Bang? Iya. Sholat mayat berapa rakaat Bang? 2 kayaknya. Oke, siap. Antum, ya, aduh, gimana lanjutin atau gimana nih Bang? Enggak dalam ilmu semiotik, enggak dalam ilmu gini. Tahu paham. Aku kurang tahu sih, Bang. Iya. Ini Lanjut, coba Bang Neflos. apa namanya bahasa Arabnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apa bahasa Arabnya? Oke, syahadat seperti apa bunyinya Bang Dilo? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, ya. Udah ya, berarti Bang Rashid aman ya, host? Selamat ya, Aman, kau aman. mualaf malam ini kau. Oke, Bandilo ya, makasih ya Bandilo. Iya, Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mbak. Siapa barusan ini? Mbak Gaming, kayak cantik. Mevin. Mbak Mevin atau siapa itu? Mbak Mevin Gaming, fotonya sih foto wisuda kayak. Udah naik kelas. Ibu Rahma, mohon maaf ya, sebentar Ibu Rahma ya. Hello, madam. Teman-teman yang di bawah. Are you there, madam? Please, are you there? Hello. Waduh. Assalamualaikum, Islam apa Kristen Bang? Islam. Waduh, siap. Ternyata Silakan. Thank you very Anu much. mau sir. nanya aja ini masalah itu yang surah Al-Zukhruf yang ayat 63. Itu kan ada Kayaknya kok sama apa, semua salah dari itu. tadi ya. Iya, Perkataan biarin Bang, lagi Itu ada musim. nggak di kitab-kitab lainnya. Maksudnya di Alkitab itu kan itu ada perkataan Nabi Isa. Bagaimana Bang? Di surat berapa itu? Al-Quran surat berapa? Surah Al-Zukhruf ayat 63. Bunyinya seperti apa itu? Bang. Bunyinya seperti apa bunyinya? Bunyinya Oh, satu device. Jangan keluar, Udah, kalau udah. keluar suaramu nggak terdengar di sini gaming. Iya. Hafalin dulu, atau ditulis tangan, baru bicara di sini. Kalau kau keluar aplikasi, buka aplikasi lain, suaramu nggak terdengar di sini. Bang Denny sudah monitor, Bang Denny, Bang Suaib. ya Siap, monitor. Lanjut Bang Meping, Kristen silakan naik yang lain. Kalau ada yang mau naik diskusi. Tapi emang lagi di atasnya lagi serem-seremnya sih di atas ini. Aduh. Buset, ada lagi kiamat 100% janda, 100% ada juga. Ya gimana Pak Mevin? Mungkin silakan Ustadz Unggul atau Sensei, apa bunyinya itu surah Zukhruf itu 63? Dan ketika Apa? dan ketika Nabi Isa datang kepada kaumnya, Bani Israel membawa keterangan yang nyata
yang bersumber dari Allah, dia lalu berkata, sungguh aku datang kepadamu wahai kaumku dengan membawa hikmah, yakni ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang bersumber dari Allah yang dapat menyelamatkan kamu, dan untuk menjelaskan kepada kamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan dari ajaran-ajaran agama yang diturunkan Allah di dalam Taurat. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan taatlah pula kepadaku dengan mengikuti tuntunan yang aku sampaikan kepadamu. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bagaimana sesungguhnya dakwah Nabi Isa kepada Bani Israel. Nabi Isa menyampaikan pokok-pokok ajaran yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu dulu. Standby. Ya, apa yang menjadi pertanyaan Pak Mevin? Itu kan perkataan, berarti kan itu mungkin ada termasuk di dalam kitab-kitab terdahulu gitu. Nggak ada. Maksud Pak Mevin mau merujuk kepada kata perselisihan ya? Di situ kan perkataan Nabi Isa. Berarti kan kalau ada perkataan kan mungkin ada yang mencatat atau apa gitu di kitab-kitab lain gitu. Oh, maksudnya begini, Al-Quran itu di dalamnya ada perkataan Isa begitu? Nah, kan itu Isa berkata, berarti kan kalau kita merujuk ke belakang, berarti kan pernah Nabi Isa itu berkata begitu kan, berarti ada betul ditulis di kitab-kitab lain gitu. Ada enggak ya? Karena kita enggak tahu kitab-kitab lain gitu. Oh, sudah pasti ya, tidak bisa kalau kita jadikan standar bahwa kalau tidak tertulis di Bible atau di Torah berarti Al-Quran itu salah gitu. Nggak bisa begitu, orang Bible aja palsu, gimana kita melihat ke bukti dari data yang palsu? Kan nggak bisa membuktikan data, membuktikan dari data menggunakan data yang palsu, kan nggak bisa. Jadi Allah mengisahkan gitu loh bang Allah mengisahkan gitu loh. Jadi mengisahkan tentang Nabi Isa gitu. Jadi gini ya, saya lanjutkan ya. Antara lain tentang iman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, iman kepada adanya hari kemudian berbuat baik kepada sesama manusia gitu loh, dan tidak melakukan perbuatan jahat. Nabi Isa menegaskan bahwa pokok-pokok ajaran yang disampaikannya itu adalah hikmah, yaitu beragama tauhid yang perlu dijalankan, yakni melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan menjauhi perbuatan-perbuatan jahat. Ya, yang akan menentukan kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat gitu loh bang. Jadi apa yang poinnya itu bang udah jelas atau gimana lagi? Oke, sebentar. Selamat malam Bang Hai, Bang Irfan. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam Bang. Kecil suaranya. Bang Hai, mohon maaf Bang Mevin juga nampaknya murtad nih malam nih, karena tulisannya Kristen silakan naik. Iya Bang. Itu bukan tulisan Makasih ya, makasih ya Bang ya. Enggak bercanda. Salah, astagfirullah, enggak bercanda. Assalamualaikum. Itu bukan tulisan Kristiani ya, itu Paleo Hebrew. Iya Bang. Iya, aduh. Ya, ini saya memakai tulisan Paleo Hebrew. Iya Bang, Abang Kristen. Kalau yang belum tahu Paleo Hebrew, Abang Kristen apa Islam Bang? Mingguan atau Jumatan Bang Hai? Jumatan kan udah dijawab Jumatan. tadi. Siap. Makanya saya bilang saya menggunakan tulisan Paleo Oke Hebrew. Bang, siap, makasih. Assalamualaikum. Standby ya Bang ya. Allahu Akbar. Polanya kok sama Bes, ya? baca WA dulu Bes baca. Udah. Orang mau Udah. menyerang Islam tapi pura-pura temen gue nanya, menurut lo gimana gitu. Tadi gue mau tanya tuh, lo mengaku nggak Yesus itu sebagai Tuhan? Gitu. Lo kacau nih malam nih, lanjut lah host. Gue mau bikin kopi campur Masako. Wah,
Buset langsung di lift. Enggak Bang Hai, gini Bang Hai, ini gini Bang Hai nanti sering-sering aja main ke room. Memang sudah ada jadwal-jadwalnya itu Bang Hai. Jadi teman-teman muslim sudah ada biasanya kalau yang udah lama ke Komal udah tahu tuh, udah ada jam-jam khususnya dia. Kita bukan apa ya, kita ngejar waktu aja, waktunya kan mau istirahat. Jadi memang ini waktunya memang mau difokuskan untuk dialog dengan Oten kan begitu kira-kira. Tuh, selebihnya nanti kita mau ngobrol 24 jam pun dari pagi ke pagi monggo, nggak ada masalah. Betul, Host? Iya. Gas. Betul, Ya, betul. Setuju. Betul. Masalahnya begini semua di atas, siapa lah yang berani naik ini? Bes baca WA dulu, Bes. Baca WA. Kata gue Udah. dulu nyimak di bawah aja nggak apa-apa. Biar Gak apa-apa, karena itu ada dua yang apa-apa. Jangan loh Ustaz, aduh. Bang Sueb lagi nggak monitor kali ya? Ya. Bener.